Akhirnya sering membaca perkara hukum di Indonesia itu kan nggak bisa dibaca secara sederhana murni hukum seringkali. Jadi kenapa? Karena saya kira pembicaraan soal dadan, pembicaraan soal BGN, praktik koruptif, markup dan lain sebagainya kan sudah lama sebenarnya. Nah, bahwa sekarang dikerjakan kita tidak tahu alasannya. Apa yang membedakan dulu dengan sekarang? Ya kan, kenapa dulu nggak dikerjakan, sekarang baru dikerjakan? Silahkan itu dijawab oleh penegak hukum. Yang kedua, seringkali akhirnya kita membaca kasus hukum itu tidak sesederhana hukumnya saja. Jangan-jangan ada kasus hukum yang akan dipakai untuk menghilangkan kasus hukum lain, atau ada kasus hukum yang dipakai untuk mengalihkan problem lain. Nah, silahkan saja teman-teman melihat atau mengintip kira-kira apa sih problem hukum yang sedang besar, problem politik yang sedang dibincangkan, kenapa mesti tiba-tiba sekarang dinaikkan yang namanya dadan, PGN dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, saya selalu bilang begini, kalau kita mau melakukan perbaikan itu biasanya kita tidak sekedar bicara soal sistem, kita bicara juga soal orang. Pilihan mengganti dadan kemudian pindah ke wakil ketua itu pasti menimbulkan banyak pertanyaan yang besar kan, karena wakil ketua ini juga adalah bagian dari kebijakan BGN selama ini. Jadi dugaan saya jangan-jangan ini akhirnya problem personal. Jadi ini problem dilarikan ke personal, ini bukan problem BGN sebagai sebuah kebijakan yang harus dievaluasi dari sebuah makan bergizi berasi. Nah, jangan-jangan begitu, karena kita lihat polanya kan bukan mengevaluasi keseluruhan, tapi seakan hanya memindahkan, menarik keluar dadan dari beberapa orang itu, lalu kemudian memasukkan orang lama juga yang kemudian melanjutkan. Nah, tiga hal itu saya kira pertanyaan kita pasti membesar. Dengan segala catatan bahwa itu korupsi ditindaklanjuti ya bagus, pasti kita setuju. Tapi kalau memang korupsi ya. Tapi kalau polanya seperti ini, dugaan saya dia tidak pernah bisa menjawab urgensi yang kita bayangkan. Dia nggak bisa menjawab urgensi yang kita bayangkan. Kita bayangkan itu kan adalah bagaimana MBG dievaluasi secara keseluruhan sebagai sebuah kebijakan. Bagaimana kemudian pemberantasan penegakan hukum itu betul-betul mencapai titik optimal, dalam artian tidak ditunda, tidak disublimasi atau ditukar dengan kasus lain, gitu. Ini bukan awal gitu ya, sebagai awalan gitu. Kalau awalan pasti kita tunggu ya, pasti harus kita tunggu akankah akan ada lanjutannya. Kalaupun ini awalan, saya selalu ya tidak ada kata terlambat sih untuk memberantas korupsi, tapi maksud saya kenapa memakan waktu yang cukup lama, karena kenapa harus menunggu sudah terjadi sekian banyak markup dugaan markup pengadaan. Kan ini kan bukan baru nih, ini bukan barang baru, ini udah berjalan 1,5 tahun, lebih dari 1,5 tahun. Kenapa harus ditunggu jauh setelahnya? Padahal atas dasar pemberantasan korupsi kan bisa jadi kita tidak sekedar melakukan penindakan, tapi juga melakukan pencegahan, membangun ketika ditemukan sistem yang tidak berjalan efektif kan harusnya gitu. Nah, di titik itu sebenarnya pertanyaan bisa muncul di kasus yang sekarang. Mas, terkait ini Mas, respon Teddy Seskap terhadap Pak Adino itu soal keluar negeri, sering sekali itu Pak Prabowo gitu. Nah itu sebenarnya aturan gimana sih Mas kalau penggunaan uang pribadi dalam hal Pak Prabowo keluar negeri itu? Kan begini, mungkinkah akan ada penggunaan uang pribadi ketika kita keluar negeri? Bisa jadi dong. Kadang-kadang kita aja keluar negeri
kadang-kadang pengen makan di mana, pengen tiba-tiba apa kan, Belanja. sangat mungkin. Tapi kan ketika seorang sekretariat kabinet mengatakan untuk urusan pribadi presiden keluar sendiri, pertanyaannya menjadi menarik. Berarti presiden keluar negeri tidak seluruhnya urusan negara. Dia masih menggunakan waktu itu untuk urusan pribadi. Jangan-jangan tersirat sebenarnya yang dikirimkan oleh Teddy bahwa itu beli kue ulang tahun gua itu pakai dana pribadinya Prabowo. Jangan-jangan begitu tuh. Tapi kan kita tetap bisa mendebat. Artinya kita bilang begini sama presiden. Berarti agenda Anda ke luar negeri masih ada agenda pribadi di luar itu. Kan ini masalah konsumsi waktu nih. Konsumsi waktunya berarti konsumsi waktu yang tidak sepenuhnya urusan negara. Kan pertanyaan-pertanyaan itu pasti besar. Yang kedua, soal penggunaan dana pribadi. Pertanyaannya batasannya di mana? Pertanyaan batasannya di mana? Apa yang dimaksud ketika presiden keluar negeri? Ini domain di mana dia melakukan itu secara pribadi sehingga dia harus keluar dana pribadi, dan mana domain negara di mana dia harus keluar negara. Di mana? Coba ada enggak yang bisa menjelaskan, termasuk bukan Mayor Teddy, coba jelaskan. Kecuali soal kue itu ya. Soal kue, kalau potong kue. Tapi kalau soal potong kue itu kan artinya presiden mengkonsumsi waktu di luar negerinya untuk urusan pribadi. Itu kan pasti malah jadi tidak tepat. Jadi saya kira yang disampaikan Teddy itu malah tidak menjawab problem, itu malah menguak problem lain. Tapi yang kedua itu yang saya bilang, di mana membuat irisan ini pribadi sehingga pantas digunakan uang pribadi, sedangkan ini adalah urusan negara sehingga pantas dikeluarkan uang negara. Coba dirinci deh, atau kita minta perinciannya deh. Oke, kalau gitu, karena kan tidak pernah ada perincian dana berapa presiden keluar negeri. Ada tuh beberapa saya lihat, walaupun saya nggak tahu itu riset riset beneran atau tidak, tapi dia kan meng-compare tuh antara berapa dana yang di spending ke luar negeri dengan berapa investasi yang masuk, ya kan, ya, cost effectiveness-nya. Tapi kan banyak yang mengatakan bahwa tidak juga tinggi, karena kemudian jauh lebih tinggi yang lain, dananya kecil tapi kemudian mendapatkan hasil yang besar. Nah yang ketiga, saya kira apa yang dilakukan Teddy itu kayak mau membungkus secara keseluruhan untuk sesuatu yang belum tentu berkaitan erat. Bahwa fakta presiden keluar negeri banyak, ya, tapi bahwa itu suatu fakta. Tapi fakta kedua adalah ada investasi yang masuk. Dari mana kita bisa memastikan bahwa itu adalah hasil karena keluar negeri? Gimana Anda bisa memastikan? Emang kita bisa ngerinci? Nggak bisa dirinci, tak? Apalagi saya kira pemerintahan ini bukan kerjaan one man show. Pemerintahan ini adalah kerja kolektif. Ada menteri, ada diplomat, ada menteri luar negeri, ada, sehingga pertanyaan-pertanyaan kan menjadi menarik. Kalau untuk dapat komitmen gitu emang harus ngirim presiden, kan ngirim menteri aja, kan gitu-gitu tuh pertanyaan yang bisa banyak. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya kira yang tidak kalah menariknya dari yaitu tadi kebiasaan negara untuk tidak menjawab problemnya, tapi kemudian membungkus dengan mengatakan ini adalah soalan lain. Saya nulis ke Kompas beberapa hari yang lalu soal populisme itu. Kebiasaan rezim itu adalah dia membalik. Jadi kalau misalnya kasus Mas Ferry deh, perbedaan antara swasembada pangan, swasembada beras, tapi kan tidak dijawab datanya. Artinya kalau datanya kan tinggal tuh cuma sederhana ditunjukkan di mana wilayahnya, bagaimana data di wilayah tersebut keluar berapa kalian. Tapi yang kemudian didorong adalah laporkan ke polisi. Yang didorong adalah insinuasi secara pribadi. Nah, saya kira sebagai seorang Mayor Teddy melakukan hal yang sama, karena kemudian yang ditonjolkan seakan-akan bukan hanya sekedar datanya, tapi yang ditonjolkan itu adalah insinuasi pribadi kan. Anda cuma jadi menteri sebulan gitu. Fakta itu tidak menghapus bahwa Dino adalah diplomat ulung dan panjang. Fakta itu tidak menghapus bahwa Teddy baru 1,5 tahun menjadi sekap, dan sekapnya pun bukan karena kita tahu, bukan karena, belum tentu karena kualitas pribadi kan, itu jadi karena
kedekatan. Nah yang gitu-gitu tuh menurut saya bisa menjadi tidak pas. Jangan-jangan memang harus ada jawaban yang menarik dari negara, bukan hanya sekedar jawaban ala inflasi pengamat, pokoknya ada yang gitu, alasan yang ada. Nah yang keempat saya kira ini tuntutan besar sebenarnya di tubuh Pak Presiden, bagaimana dia punya juru bicara yang punya pesan jelas, lalu kemudian punya data yang memadai, analisisnya to the point untuk barang yang diperdebatkan, bukan memperitil mencari hal-hal di luar yang itu. Nah, tantangan terbesarnya itu, karena saya kan nyaris tidak ada sih menjawab secara menarik, malah kemudian lari. Oke, siap. Thank you, makasih ya. Oke.